Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kamu kayaknya udah semangat, ceria semua. Habis liburan kayaknya ya. Betul. Udah pada siap kita melakukan sesi bimbingan kelompok hari ini? Siap. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama agar kegiatan hari ini diberikan kemudahan, keberkahan, juga manfaat untuk kita semua. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bantu untuk mimpin doa bersama? Silakan Pak Riki. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Nah, ingin tanya nih ke teman-teman semua, pernah tidak mengikuti sesi bimbingan kelompok sebelumnya atau tahu tentang bimbingan kelompok itu apa? Belum. Oke, belum ya berarti ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan konseling dengan dinamika kelompok tentunya. Dan nanti di sana kita akan mengangkat topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan dan kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Lalu apa sih yang menjadi tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini? Adalah untuk menambah wawasan keilmuan kita mengenai topik atau tema yang dibahas dalam diskusi. Kemudian selain itu juga agar kita lebih berani lagi dalam mengungkapkan ide ataupun pendapat di muka umum seperti itu. Lalu cara pelaksananya seperti apa? Seperti yang kita lakukan sekarang, duduk dengan posisi setengah lingkaran seperti ini. Lalu nanti saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman semua sebagai anggota kelompoknya gitu. Jadi nanti teman-teman ada kebebasan untuk mengemukakan ide atau pendapatnya saat diskusi. Tapi dalam pelaksanaannya ada 4 peraturan yang harus ditaati oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah teman-teman itu harus sukarela mengikuti. Nah, teman-teman di sini sukarela, apakah ada paksaan dalam mengikuti? Alhamdulillah ya. Nah, yang kedua, teman-teman tadi yang seperti saya sampaikan bahwa teman-teman bebas berpendapat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu yang ketiga, jika ada rahasia pribadi yang secara tidak sengaja terungkap pada saat sesi bimbingan kelompok, mohon teman-teman menyimpannya di sini. Jadi tidak menyebar luaskan kemana-mana ya. Kemudian ketika diskusi berlangsung, jika teman-teman ingin mengemukakan pendapat, mohon angkat tangan terlebih dahulu. Setelah saya persilahkan untuk berbicara, maka boleh menyampaikan pendapatnya. Dan mohon menggunakan tutur kata serta sikap yang sopan dan santun. Seperti itu. Jadi teman-teman apakah sudah paham dengan peraturan yang saya sampaikan tadi? Paham. Nah, dari tadi ini kita ngomong-ngomong, kita belum sempat berkenalan satu sama lain. Walaupun mungkin sering ketemu wajah, mungkin kalau lebih akrabnya lagi kalau kita mulai dengan berkenalan. Nah, perkenalan kita itu dengan cara nanti menyebutkan nama, kemudian menyebutkan jabatannya sebagai apa di sekolah Askia. Mungkin itu aja ya, atau mungkin mau ditambahin dengan hobinya juga boleh ya. Jadi nanti perkenalan akan dimulai dari saya, kemudian nanti boleh dari sisi kanan atau sisi kiri? Sisi kanan saya dilanjutkan sampai selesai, kemudian lanjutkan lagi dari sisi kiri saya, seperti itu ya. Oke, kita mulai ya perkenalannya. Nama saya Meli, saya Direktur Sekolah Islam Terpadu Askia. Dan saya juga sebagai guru bimbingan konseling di Askia.
Saya Zumaida Awalia, saya selaku wali kelas 2A di SDIT Askia. Saya Debi Sahara, selaku guru kelas di kelas 3. Saya Riki Firmansyah, selaku guru bidang studi PAI. Saya Ramlan Saputra, sebagai guru kelas 4 di SDIT Azkia. Saya Rena Rosdiana, biasanya dipanggil Miss Rena. Saya mengajar di kelas TKB. Saya dengan Linda Rusmawati, saya guru playgroup dan daycare. Saya Fasalayul Sabiluna, saya guru playgroup dan daycare. Saya Lisa Yulianti, saya guru kelas 1 di SDIT Askia. Saya Sylvia Nur Aziza, saya guru di TK, kelompok TKA. Saya Zahra Rabiatul Mardiah, guru kelas 4. Saya Cucun Arianti, saya guru di SDIT Askia. Saya Marlina, saya wali kelas 6. Saya Sri Malasari, saya guru kelas 1. Saya Ika Amulfia Sakina atau Via, saya mengajar di kelas 5. Saya Tarsihan Dayani, saya mengajar di kelas 6. Halo, saya Sinta Melati, bisa dipanggil Sinta. Jabatan di sekolah SDIT Askia adalah guru kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Salam kenal semuanya. Baik, supaya kita lebih akrab lagi satu sama lain, ya, kita akan melakukan ice breaking, ya. Namanya ice breakingnya itu radio rusa. Nah, nanti teman-teman boleh bangun dari kursinya masing-masing. Saya akan coba bagikan kertasnya. Nanti kertasnya itu tidak saya tidak saya tampilkan tulisannya itu apa di belakangnya. Jadi semuanya itu isinya kasus-kasus atau ekspresi yang harus teman-teman peragakan. Jadi nanti kita bagi dua kelompok ya, sisi kanan saya dan sisi kiri saya. Nanti bergantian untuk menampilkan. Jadi nanti saya berikan ke mereka amplop atau kertasnya, tinggal dipilih. Nanti mereka peragakan, berunding dulu sesama anggota kelompoknya, lalu peragakan di kelompok di depannya. Dan tebak, mereka itu ekspresinya sedang apa sih gitu ya. Bisa ya? Bisa. Ya, boleh. Silakan maju grup yang ini bareng-bareng. Ya, berdiri di sini. Ya. Karena yang kanan dulu kan. Madepnya ini yang nebak. Ya nanti coba ditebak ya. Kalau berhasil ditebak berarti berhasil. Tiga. Hah? Ini beda-beda. Bau. Dia kayak dia berarti beban besar ya. Lagi belajar enak-enak. Kasih yang ngomong. Iya. Coba gimana bisa ditebak? Kalau saya mikirnya nih, kita lagi belajar nih, guru lagi ngajar enak-enak, gak taunya ada siswanya yang buang air besar. Jadi mengharumkan seluruh ruangan sehingga membuat belajar tidak nyaman. Itu kan ya. Mungkin teman-teman yang lain gimana? Kurang tepat. Ayo, coba diperagakan lagi deh. Kalau kurang tepat peragaannya kurang tepat berarti coba. Coba lagi. Lagi sekali lagi tapi. Juga bingung. Lagi. Ya. Lagi. Kita akan belajar. Ya, kan. Kalau sini sedang coba. Tahu. Cari pelakunya nih. Kelas 1.
Coba dia jawab nih. Jadi kalau menurut saya sepertinya ada murid yang lagi sedang belajar gitu. Awalnya dia ya biasa-biasa aja gitu, ikutin pembelajaran, ikutin biasa aja gitu di kelas. Nah ternyata dia diam-diam buang air besar atau buang air kecil gitu. Ternyata pelakunya dari salah satu murid yang ceria itu. Gitu. Kurang. Coba nggak apa-apa, baca aja. Ya, Ekspresi guru saat sedang asik membacakan dongeng di depan kelas yang hening, lalu tiba-tiba bercium bau hajat truk yang sangat menyengat dan Anda harus mencari tahu siapa pelakunya tanpa membuat anak tersebut malu serta suasana tetap kondusif. Ya ini ya. Ya. Ya, tuh. Saya tidak boleh ya, nanti ke toilet kata dia Baik, yang kedua. Sekarang kedua. Hah? Semua. Sudah waktunya jam pulang, anak tersebut belum dijemput, akhirnya nangis. Gurunya kelasnya telepon ke orang tuanya untuk dijemput. Bener nggak? Ya. Oke. Boleh dikembalikan lagi, sudah dimasukkan ke dalam. Nah, masih. Baik, kelompok selanjutnya. Nanti boleh siapa yang mau jawab nanti dikasih aja. Jawab dikasih aja. Yang pertama. Ya. Gampang banget. Apa? Silakan apa? Coba. Nih, saya jawab, guru sedang koreksi nilai sampai larut malam, akhirnya ngantuk bikin kopi, ternyata udah pagi. Kopinya tumpah. Jadi guru-guru lagi pada ngoreksi hasil ujian yang kemarin. Nah, sampai larut malam kecapean, akhirnya mereka bikin kopi. Tiba-tiba pas lagi menikmati kopinya tumpah. Coba. Boleh dijelasin, dibacain. Yang beradabnya gimana? Emang Pak Ramlan doang pagi mulu? Iya, udah pagi begadang. Ekspresi guru saat baru saja menyelesaikan koreksi 40 buku tugas siswa, namun tiba-tiba gelas kopi Anda tumpah tersenggol Anda dan membasahi tumpukan buku yang paling atas hingga tintanya luntur. Jawaban benar. Kopinya tumpah nih. Satu lagi. Nggak bisa. Nggak tahu, ntar belum tahu nih. Ntar yang bisa aja. Ya. Dan disebut. Lihat ya, bunda-bunda ya. Tidak ada suara.
Jadi suatu hari di dalam kelas anak-anak sedang bermain. Tiba-tiba ada salah satu anak yang dia coba-coba memasukkan benda ke dalam hidung sehingga membuat guru-guru dan teman-teman yang lain panik. Iya, jadi ekspresinya itu ekspresi guru ketika mendapati siswanya memasukkan kerikil kecil ke hidungnya dan tidak bisa keluar. Pokoknya intinya masuk aja. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, tadi itu adalah ice breaking, jadi sebagai kegiatan pembuka, namun bukan sekedar mainan saja, tapi dari sana kita bisa melihat guru yang mampu tertawa adalah guru yang memiliki resiliensi yang kuat. Jadi dalam menghadapi tekanan profesi sehari-hari dan masih bisa menahan emosi dan masih mau berdamai dengan diri, juga mau mengungkapkannya ke teman-teman seperti itu. Jadi itu sedikit saja dari bagaimana sih ekspresi guru ketika ada masalah di sekolah. Ini teman-teman pernah ngalamin yang seperti itu tidak di sekolah? Sering ya. Baik, kita masuk ke diskusi sekarang ya. Nah, saya ingin bertanya nih ke teman-teman. Saat menghadapi masalah di sekolah, emosi terbesar guru itu masalah yang seperti apa? Yang selama ini dialami. Ada yang mau jawab? Kalau saya angkat tangan dulu. Kalau saya mungkin kejadian yang kayak tadi ya, itu tuh kejadian yang tadi permainan Bu Sinta mainkan, itu bikin saya panik. Kalau kayak cuma ngata-ngatain atau apa itu masih bisa kita selesaikan dengan baik-baik, tapi kalau ada kejadian-kejadian yang sampai melukai atau berbahaya untuk tubuh si anak, itu saya sih lebih ke yang khawatir. Jadi emosinya itu kan campur aduk ya, ada khawatir, cemas, nanti orang tuanya gimana gitu kan. Kalau saya sih ke situ arahnya, ke anak-anak yang memang anak-anak saya ada kejadian kecelakaan atau jatuh, tangannya terkilir atau apa, itu yang buat saya menggebu-gebu ya, campur aduk rasanya nana-nana itu. Kalau saya itu. Kalau dari teman-teman, nah dari Bunda Cucun seperti itu ya, kalau misalnya menyangkut keselamatan ya, keselamatan anak-anak. Kalau dari teman-teman lain, Ya, kalau saya Bun, kalau menghadapi hal seperti itu, saya langsung panik, lari ya Bun. Biasa lari sekenceng-kencengnya, terus langsung istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allah benar-benar tolong gitu ya Pak. Pokoknya semuanya ada campur aduk gitu ya. Nggak mikir lagi ke depannya kayak gimana gitu. Jadi ya itu sih ekspresinya, pertama lari sekenceng-kencengnya, terus langsung lihat panik ya, langsung meluk anaknya, langsung minta tolong kayak gitu Bun. Kayak gitu ya. Coba ya, terima kasih Bunda Lisa. Saya itu menghadapi emosi ketika anak itu bercanda yang berlebihan terhadap temannya. Terus kemudian ada pembulian di situ sampai mengakibatkan anak itu terluka lah dan lain sebagainya, seperti itu, ketraumaan di situ. Seperti itu Bun. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Riki atau teman-teman lain. Sudah ya, mungkin pada umumnya seperti itu memang yang dirasakan ya, kita ketika anak-anak tadi menyangkut keselamatannya, entah dia terkilir, entah dia jatuh, entah dia kena cakar temennya atau kena pukul dan sebagainya. Wah, mungkin pikiran dari guru-guru, waduh, apalagi nih kan, tadi si anaknya terluka, kemudian nanti pasti akan ada masalah di orang tua juga ya, seperti itu. Terus nanti gimana nih cara menanganinya kalau misalnya kayak bullying berulang seperti itu, atau tadi anak-anak tiba-tiba memasukkan apa ke mulutnya atau ke hidungnya, yang utamanya masih kecil-kecil ya, entah itu di TK atau di SD kelas 1, yang bikin kita was-was, wah mana nih gitu. Nah, maka dari itu kita akan membahas topik nih yang menyangkut itu semua, yaitu manajemen emosi pendidik profesional. Nah, ingin tanya nih saya ke teman-teman, yang dimaksud manajemen emosi itu apa? Kira-kira sepengetahuan teman dengan kalimat berdasarkan ya yang diketahui oleh teman-teman aja. Angkat tangan dulu. Boleh. Boleh, Bunda Lisa. Ya, saya misalnya memanage emosi, meredam gitu ya, agar lebih stabil gitu Bu. Udah gitu. Menurut saya manajemen emosi yaitu cara seorang guru mengendalikan emosi atau cara mengeluarkan emosi pada saat yang tepat. Jadi tidak merugikan si anak atau bisa menyampaikannya sampai anak tersebut itu tidak sampai tersinggung atau terluka perasaannya. Seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Kalau menurut saya, manajemen emosi itu adalah kemampuan untuk mengenali diri kita sendiri, kemudian mampu mengelola emosi itu kan sebuah perasaan ya. Jadi kita mampu mengelola emosi kita itu mau akhirnya menjadi marah atau menjadi biasa saja, itu adalah kemampuan kita dalam mengelola. Jadi ketika ada masalah, ini outputnya mau marah atau mau bahagia, itulah kemampuan manajemen, mengelola emosi kita sendiri, gitu Bu. Ini ada yang menambahkan lagi? Sudah cukup. Ya, jadi yang dikatakan atau disampaikan teman-teman itu sudah benar, sesuai ya. Jadi manajemen emosi bagi pendidik itu kemampuan interpersonal dan intrapersonal untuk memberikan respon atau tindakan berdasarkan hati nurani saat menghadapi situasi yang sulit atau tekanan kerja. Jadi melibatkan kemampuan guru dalam mengatur kehidupan emosinya agar tetap selaras antara kesadaran diri, pengendalian diri, serta empati terhadap siswa. Nah, ingin tanya lagi, mengapa sih manajemen emosi itu penting untuk para pendidik atau kita di sekolah? Itu kenapa? Mungkin teman-teman lainnya, kenapa dirasa manajemen itu penting sekali? Manajemen emosi ini sangat penting dimiliki oleh seorang guru karena setiap harinya kita akan menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga gitu, yang membutuhkan kesiapan emosional kita gitu ya, supaya tidak terbawa suasana atau kondisi yang terjadi gitu. Terima kasih Miss. Kalau saya menambahkan sedikit lebih ke mengontrol diri kita sendiri gitu, agar apa yang kita sampaikan juga ya tersampaikan gitu dengan baik pada anak-anak. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan lagi mengapa itu penting, manajemen itu penting? Sudah cukup. Ya, cukup. Jadi tadi juga dikatakan oleh Miss Rena dan
Kak Linda, iya memang benar bahwa itu sangat penting ya. Karena manajemen emosi itu bisa mempengaruhi atmosfer kelas, ya kan? Pembelajaran kelas jadi lebih menyenangkan atau tidak menyenangkan kalau emosi itu bisa diregulasi oleh pendidik. Dan itu pun adalah kunci bagi Bapak Bunda agar bisa tetap berkinerja tinggi tanpa mengorbankan kesehatan mental sendiri-sendiri seperti itu. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar burnout ya, istilah burnout. Nah, bedanya emosi yang memicu stres dan yang memicu burnout itu apa bedanya? Kadang tuh kita suka samarkan, ini kita stres ataukah burnout seperti itu. Ada enggak yang terlintas dalam pikiran Bapak Bunda? Apa sih bedanya stres, emosi yang memicu stres dengan burnout itu? Ya. Apa sih ya? Boleh ya saya ya. Jadi kalau stres itu mungkin sifatnya masih bisa dikendalikan atau ditangani dan sifatnya temporary atau sementara. Kalau burnout itu kan lebih ke kelelahan terhadap fisik juga psikis gitu. Jadi kalau stres mungkin kita di hari ini mungkin stres ya, terlalu banyak pekerjaan contohnya gitu ya, terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan misalnya, atau bertemu dengan anak-anak yang mungkin sulit dikendalikan atau seperti apa. Tapi pas besoknya setelah semuanya tugas sudah selesai gitu kan, anak-anak juga sedang kondusif, itu hilang gitu. Tapi kalau burnout itu memang udah kayak seperti akumulasi ya, stres jangka panjang gitu. Jadi nggak hilang-hilang, berulang terus. Jadi secara fisik capek, lelah, secara psikis juga lelah gitu. Jadi kehilangan semangat, jadi sikapnya apatis, kinerjanya menurun, terus energinya juga terkuras habis seperti itu. Mungkin itu yang membedakan antara burnout dengan stres gitu ya. Stres dari stres biasa seperti itu. Oke, tadi kita sudah bahas tentang bedanya stres ya. Stres memicu stres dan burnout, memicu stres dan burnout. Nah, adakah teman-teman yang tahu caranya memanajemen emosi itu seperti apa sih? Yang pertama kali langkah-langkah yang harus kita lakukan, ada nggak yang terlintas di pikiran teman-teman? Nah? Tapi dari teman-teman sendiri? Narik napas mungkin pun. Cara mengelola atau mengatur emosi mungkin dengan cara menarik napas panjang, tarik napas dalam, istighfar bisa mungkin ya, atau ya istighfar, terus mungkin berdiam diri dulu sebentar. Ada yang lain silakan. Sebentar Pak. Ya kalau saya sih ketika menghadapi seperti itu, saya ambil wudhu, lalu saya sholat sunnah dan melanjutkan zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Udah paling bagus itu yang mari kita sampaikan. Ya, dari teman-teman lainnya mau kasih pendapat juga? Sama ya, kurang lebih ya. Ya, tadi yang disampaikan Bunda Mala, Pak Riki itu memang benar dan sering kita lakukan ya. Cuma kadang suka kalau udah keburu emosi tuh udah lupa tuh mau ngapain. Terus malahan biasanya nih kalau kita udah emosi tuh tiba-tiba nafas tuh kayak tersendat-sendat ya. Malah jadi tidak lancar gitu untuk bernafas tuh. Jadi capek juga, berat juga rasanya gitu kan. Jadi bagaimana sih kita memanajemen emosi?
ada langkah-langkahnya, ya, ada strateginya, disebutnya strategi tangguh menghadapi tekanan, ya. Yang pertama itu kita mengenali trigger kita atau pemicunya. Jadi Bapak Bunda tuh sadari situasi yang membuat Bapak Bunda itu marah atau lelah, misalnya apakah itu kebisingan kelas kah atau tumpukan tugas kah gitu ya. Jadi dikenali dulu pemicunya seperti itu. Kemudian setelah memang sudah tahu micunya apa, kita melakukan teknik relaksasi kilat. Ya, kita kenal yang namanya pernapasan 4-7-8. 4 hitungan atau 4 detik itu kita menarik nafas, ya, mengumpulkan oksigen, kita taruh di paru-paru kita. Kemudian setelah hitungan keempat, kita tahan nafas dulu selama 7 detik atau 7 hitungan. Setelah hitungan ke-7, kita lepaskan hembuskan nafas kita, tapi jangan sampai hembusan terakhir. Ya, hembuskan nafas kita dalam hitungan 8 hitungan ya. Kalau bisa diukur oleh waktu itu 8 detik lah kira-kira. Mau kita coba sama-sama? Ya. Jadi saya yang memberikan aba-abanya, teman-teman yang coba praktekkan 4-7-8 ini ya. Saya cuma ngomong 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 4-7-8. Oke, kita mulai. Boleh duduknya lebih rileks lagi ya, bisa tempelkan tubuhnya, punggungnya ke belakang kursi ya. Oke, kita mulai. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tahan nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang perlahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita coba lagi. Jadi teknik 4-7-8 ini nggak langsung terus-terusan dengan cepat ya. Jadi kita jeda pelan dulu. Boleh pakai mulut, boleh. Ya, kita coba lagi ya. Nah, kita coba lagi. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tahan nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang perlahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enak tidak? Ya, nanti bisa dipraktekkan. Ini nggak cuma pas lagi emosi di kelas, emosi di rumah juga bisa. Sebentar begitu ya, sebentar. Kalau lagi ribut sama suami istri, sebentar Pak. Saya tarik nafas dulu. Biasanya setelah kita pernafasan tadi itu 4-7-8 itu semulanya kita mau apa gitu ya, yang ekstrim gitu kan, tindakan yang ekstrim meluapkan emosi, itu nanti jadi berbeda lagi yang tindakan yang kita lakukan. Jadi ya sudahlah gitu, atau begini maksud saya gitu. Jadi lebih lebih bisa mengendalikan, mengontrol. Nah, selain tadi teknik pernapasan juga ada namanya teknik stop ya, teknik stop. Jadi teknik ini digunakan untuk memutus reaksi otomatis atau reaktif agar kita bisa lebih jernih. Jadi sesuai dengan kata-katanya itu stop gitu ya. Jadi stop itu berhenti sejenak dari S-nya itu stop, berhenti sejenak dari aktivitas atau pikiran saat itu. Kemudian T-nya itu take a breath. Jadi tarik nafas dalam, tadi kombinasi 4-7-8. Kemudian O-nya itu observe, jadi amati pikiran, perasaan, sensasi tubuh Bapak Bunda tanpa menghakimi. Kemudian P-nya itu proceed, jadi lanjutkan tindakan dengan respon yang lebih bijak dan lebih profesional seperti itu. Itu namanya stop, jadi sesuai dengan kata-katanya stop. Nah, selain itu juga dengan menimbulkan rasa penerimaan di hati dan rasa syukur. Jadi menerima bahwa emosi negatif itu wajar, kita manusia, namun jangan biarkan ia
mengendalikan tubuh kita atau tindakan kita. Jadi ubah lelah menjadi lillah dengan rasa syukur dan panggilan jiwa sebagai pendidik gitu. Nah, tadi kan kita bahas tuh emosi ya, dipraktekkan juga rasa kesel, rasa kaget, terkejut gitu. Nah, kalau misalnya senang itu termasuk emosi juga nggak? Senang berlebihan atau euforia. Menurut teman-teman gimana? Ada yang mau? Ada yang katakan mau? Menurut saya perasaan senang yang berlebihan juga termasuk emosi. Kenapa? Karena perasaan senang itu kan timbul dari hati ya. Emosi itu termasuk emosi, senang, sedih, campur aduk itu termasuk emosi. Jadi emosi itu kan bukan cuma marah. Senang pun termasuk emosi yang bisa kita keluarkan pada saat kita misalkan bahagia gitu. Kalau misalkan bahagianya berlebihan juga itu mempengaruhi. Kadang bahagia berlebihan itu kadang kita suka mengucapkan janji. Nah, pada saat kita sedih ternyata kita punya janji yang belum kita tepati, padahal waktu itu kita mengucapkannya pada saat perasaan senang itu yang tidak terkontrol gitu. Makanya perlunya kontrol diri ketika kita senang, kita harus bisa menahan, sedih pun kita harus bisa menahan. Itu baik lagi manajemen emosi, baik lagi seperti itu. Tapi sudah Bapak? Ya, tadi yang disampaikan oleh Bunda Marlin ya memang itulah ya, jadi senang itu ya senang berlebihan itu termasuk dalam emosi dasar juga. Senang itu termasuk dalam emosi dasar, dan senang berlebihan itu memang harus sebaiknya kita kontrol juga, kita regulasi juga, kita harus manajemen dengan baik gitu agar tadi tidak mempengaruhi objektivitas, profesionalitas kita sebagai guru. Jadi kadang kalau tadi Bu Marlin bilang senang berlebihan itu bikin kita asal menjanjikan sesuatu gitu kan, asal bicara, pas sudah kita biasa-biasa aja nih, tadi udah ngomong apa aja gitu kan ya, waduh banyak yang harus dipenuhi, jadinya seperti itu. Ya memang itulah termasuk ya keselarasan diperlukan gitu untuk mengontrol semua emosi dasar kita. Baik, kita akan coba break sebentar. Kita akan bermain game namanya Zumba emosi ya, strategi stop gitu ya. Zumba berarti kan karena kan tadi Tiret udah agak sedikit ngantuk-ngantuk nih, biar lebih keras lagi gitu badannya gitu ya. Jadi nanti saya akan meminta Bapak Bunda untuk berdiri di tempat di dekat bangkunya masing-masing. Nah, lalu harusnya sih pakai musik, mungkin kita nggak pakai musik dulu ya. Saya akan memberikan instruksi berupa warna. Warna kuning itu menandakan kita senang. Senang, itu goyang pundaknya dengan heboh. Ya, itu senang. Oke, saya bilang stop. Nah, nanti Bapak Bunda berhenti langsung. Pernafasan sendiri 478. Hitung sendiri ya. Udah nanti saya bilang merah. Merah itu mewakili marah atau stres. Ya, itu Bapak Bunda lari di tempat. Makin marah, makin cepat larinya. Nanti saya bilang stop. Berarti tarik nafas. Ya. Kemudian nanti saya bilang biru. Biru itu mewakili sedih atau lelah. Nah, gerakannya itu lunglai seperti zombie. Ya, lemas, sedih, lelah gitu ya. Nanti saya bilang stop. Nah, Bapak Bunda stop gitu. Bisa ya, paham ya? Oke, sekarang boleh kita berdiri. Oke, kita siap-siap ya. Siap. Tadi instruksinya nggak lupa? Nggak. Kalau merah ada di tempat. Kalau biru, zombie. Kalau kuning, nanti kalau saya bilang stop berarti 478. Nah, oke, kita mulai. 1, 2, 3. Biru. Oke, stop. Merah.
Makin marah. Stop. Kuning. Ya, kuning. Oke, stop. Satu lagi ya. Merah. Makin merah. Stop. Oke, bisa duduk lagi. Ya, tadi kita latihan sedikit teknik stop dan 478 ya dari kegiatan tersebut. Kira-kira tuh Bapak Bunda bisa dipahami gimana sih situasi kayak gini, kita harus kemana dulu? Kita begitu dulu. Nah, jadi nggak cuma nanti pas bimbingan aja, nanti pas lagi prakteknya di kelas atau di sekolah juga gitu. Nggak cuma ke anak-anak, tapi ke teman sejawat. Ada mungkin teman sejawat yang ngeselin nih. Gitu. Ada banget. Stop. Ada banget. Ada banget. Stop. Iya. Jadi, stop. Jadi kita nanti kayak punya tombol untuk stop di diri kita dan melakukan tadi relaksasi atau pengawasan 478. Baik, nah habis ini saya akan utamanya nih, paling utama nih, kita akan memperagakan role play atau bermain peran, ya. Bermain peran, nanti Bapak Bunda itu berkelompok ya. Berkelompok nanti akan mendiskusikan kasus-kasus yang akan saya share ke Bapak Bunda. Itu kelompoknya ini terdiri dari boleh 3, boleh 4 ya. Tergantung nanti ininya kasusnya seperti apa. Mungkin nanti 3 dulu aja deh, kita 3, kalau ada sisanya boleh nanti ada masuk yang sisanya 1 orang misalnya masuk ke kelompok yang mana. Iya, 4, 3. Oke, bebas boleh menentukan kelompok ya, 3, 3, 3. Kita aja 4. Iya, jadi nanti ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai pemicu stresnya. Si guru jangan minta. Oke, diwakilin dari 3 orang, diwakilin 1 ngambil nih. Boleh nanti bikin riungan kelompok-kelompok kecil ya. Nah, untuk diskusi, silakan. Ini mana nih? Kakak kita ketua ya, kakak ketuanya. Copot. Dah ya, pas. Oke, bawa kembali kelompoknya. Boleh didiskusikan dulu di bawah. Aduh. Berunding dulu siapa yang berperan jadi guru, siapa yang jadi triggernya atau pemicunya. Solusinya gimana? Ada yang dapat ini enggak berurusan dengan orang tua? Pas berarti 4. Orang tua kan ayah ibu ya biasanya. Nah, yang 1 bisa jadi pengamat. Pengamat temennya udah benar apa belum gitu. Jadi kan nanti kan acting nih, kita akan role play atau bermain peran acting. Nanti ada 1 orang di tiap kelompok yang menjadi pengamat pada saat latihan gitu. Ini udah benar apa enggak? Mungkin dari sini dulu ya. Sini dulu berarti, sini dulu. Oke. Boleh? Boleh. Sini ya.
Udah? 1, 2, 3. Oh, Bunda. Bunda ini Bunda. Apaan sih? Cengeng banget. Cengeng banget. Ih, cengeng banget. Jangan dong. Cengeng banget. Kenapa ini? Kenapa Ustaz? Cengeng banget, Bu. Aku cuma ambil pulpennya doang, dia lagi sebut cengeng. Ih, cengeng banget. Nulis dijailin, aku diambil pennya ini, Bu. Cengeng banget, Bu. Malah aku cuma ngambil doang, Bu. Dia cengeng. Ibu tanya, itu pulpen aku ya. Iya sih, terus aku megang doang, masa nggak boleh? Cengeng aja. Mau dimainin. Mau di aku pegang sih, aku mainin sebentar doang. Nggak boleh. Kalau mau beli. Ya aku kan cuma megang doang, aku bawa pulang. Tapi kan nggak boleh kayak gitu. Ih, cengeng ya, Bu. Sama-sama ya. Alma nggak boleh kayak gitu. Coba kalau Alma dibalik nih. Sekarang Husna yang mainin pulpen Alma, mau nggak? Nah, kalau nggak mau berarti Alma nggak boleh seperti itu. Harusnya apa? Berarti harusnya apa? Ayo, kalau terjadi seperti ini Alma harusnya apa? Minta maaf. Minta maaf sama siapa? Sama Husna. Sama Husna karena apa? Karena ngambil pulpen. Karena ngambil pulpen. Coba sekarang Alma minta maaf sama Husna. Maaf ya. Oh, kayak gitu. Oh, kayak gitu. Yang benar, minta maaf yang Aku benar. minta maaf ya, aku ngulangin lagi. Ya, kamu kalau mau beli. Ya, ntar aku beli. Bilang sama bunda kamu. Ya, aku juga ntar minta. Coba maafnya ikhlas. Masa maafnya dan kayak gitu dong. Minta maaf yang benar. Maaf ya. Iya, aku maafin. Yaudah, jangan ulangin lagi, Alma. Ya, Bunda. Besok kalau Alma ulangin lagi, Bunda suruh beliin Husna pulpen 5. Mau? Nggak mau. Nah, ya. Jangan sampai kena semua. Nah, yaudah, Husna, Alma, sekarang kita lanjut belajar lagi ya. Iya, Guru. Jangan bercanda lagi, Alma, jangan jahil lagi sama Ya, Husna. Bun. Aku Dah, nggak bercanda lagi. buka buku pelajarannya. Ayo, Lagi belajar nih. Kamu jangan jahil. dah, Alma kesana. Nah, dah, jangan deket-deket. Ya. Terjahil lagi sama Husna. Dah, yuk kita lanjut belajar lagi ya. Iya, Bu. Yuk. Ya, terima kasih. Bawa tas. Selanjutnya teman-temannya nanti ada Tergoda diri ya, teknik stopnya juga. Kalau misal gurunya itu ke trigger gurunya, kemudian ada stopnya dan tarik nafasnya, lalu menyelesaikan masalah gitu, yang terjadi ya. Mungkin sekarang kelompok ini. Ayo semangat. Apa? Aku kesel banget ke sekolah. Salim dulu, tenang dulu. Gak mau, pokoknya aku besok gak masuk sekolah, aku sebel sama Kamal. Salim dulu cerita. Ya, aku kesel banget. Gak bisa besok pokoknya mama harus ke sekolah. Bilangin sama Gumala. Aku kesel banget. Sayang, cerita dulu. Aku tadi di sekolah lagi main sama teman-teman pas jam istirahat. Terus si Kamal nendang tas aku. Ya udah aku tendang balik aja tasnya dia. Besok mama ke sekolah deh bilangin gurunya. Iya, sama sekali. Tapi kenapa kok bisa kayak gitu? Emang gak ada gurunya? Ada gurunya, tapi di ruang guru lagi istirahat kan mah itu. Kamunya kerjanya kelewatan? Oh enggak, tapi Kamalnya duluan. Besok mama harus ke sekolah, pokoknya temuin Bu Mala. Sama marahin Kamalnya. Oke, nanti mama ke sekolah. Ini kenapa ini gurunya kok nggak diperhatiin anak mama sayang mama nih sampai kayak gini sampai berantem sama temennya. Yaudah, besok mama temuin bu gurunya. Ceritanya ke sekolah nih ya. Assalamualaikum. Ini kemana anak saya? Waalaikumsalam. Iya, Bu. Bu Guru mohon maaf nih ya. Ini kemarin saya dapat pengaduan yang kurang enak dari anak saya. Katanya anak saya sampai berantem sama teman-temannya, sama si siapa? Sama Kamal. Iya. Nah itu katanya menurut cerita anak saya, tasnya dibuang, ditendang, akhirnya sampai anak saya menendang balik. Itu sangat saya sayangkan loh Bun. Kenapa anak saya tuh harus sampai berbuat seperti itu, sampai menendang tas temannya, padahal saya tuh tidak mau ya anak saya memperlakukan temannya seperti itu. Saya ingin mereka tuh baik-baik saja sama temannya. Iya, oke, Tolong Bunda. Bu. Ini Bunda kemana kemarin? Bunda, tolong sabar dulu ya Bun.
tarik nafas dulu Bunda. Baik. Oke Bunda, saya mau dengar cerita dari Japar dulu ya. Gimana? Japar sebetulnya kejadiannya seperti apa nak? Kamu harus bicara yang jujur ya. Gimana keadaannya? Kan kemarin lagi jam istirahat. terus si Kamal nendang tas aku, tas akunya nyangkut di kursi. Terus dia nendang, ya udah aku tendang balik karena kata mama aku kalau dia nendang aku harus nendang balik. Oh, seperti itu. Betul Bunda mengajarkan seperti itu? Kalau di kelas anak saya harus memperlakukan balik seperti itu. Oh, seperti itu. Oke, untuk jelasnya Bunda juga mau kita panggil Kamal ya. Ya. Kenapa Bun? Nah, Kamal, nah Bunda mau Kamal juga bicara yang jujur apa yang udah Kamal lakukan ke Japar. Gimana coba ceritanya? Betul nggak? Aku cuma main, Bun. Enggak Bun, dia duluan. Aku juga duluan. Aku cuma main terus dia nendang balik. Aku tendang balik juga Bun tas dia. Tapi Kamal duluan Bun, Japar mah enggak. Oke, Japar Bunda tanya dulu. Kamal berbuat jahil nih ke Japar. Terus Japar membalas, apakah itu perbuatan yang baik dengan membalas? Enggak, tapi mama aku ngajarinnya kayak gitu Bun. Oke, tapi walaupun mama ngajarin, kira-kira kalau membalas lagi dengan seperti itu melakukan hal yang sama, itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Oke, Aku ikutin kata mama. Kata mama. Ya, sekarang Bunda mau tanyanya ke Kamal, baik tidak kamu menendang-nendang tas kamu? Terus kamu mau nggak kalau tas kamu ditendang? Coba gimana sikap Kamal? Baik nggak itu seperti itu? Nggak baik. Terus kejadiannya Bunda nggak ada, iya. Bunda di mana saat itu? Bunda lagi istirahat di ruang guru. Dan itu ketika kejadian itu, apakah kamu juga di jam istirahat? Iya, di jam istirahat. Di jam istirahat itu sebaiknya kalian ngapain? Main, makan. Yang pertama? Makan. Terus Istirahat main. Terus sholat. Nah, mainnya kira-kira kalau yang seperti itu bikin teman kesel nggak kalau nendang-nendang? Kalau teman kesel, marah nggak temennya? Marah. Nah, terus kamu mau melakukan itu lagi? Enggak Bu. Nah, sebaiknya seperti apa? Ketika kamu sudah melakukan kesalahan, kamu harusnya bagaimana? Minta maaf. Coba dilakukan. Coba yang ikhlas melakukannya. Berpelukan. Oke, begitu ada Bunda, lain kali tolong ya kalau mau datang ke sekolah, Bunda bisa WA dulu, nanti ketemu saya di jam berapa, itu harus dengan janji dulu ya Bun. Terima kasih atas perhatian Bunda ya. Nanti tolong didampingi juga anaknya, diberi arahan yang baik ya Bun. Baik. Oke, terima kasih. Ya Bunda, salam Bunda. Boleh minjem kertasnya gak Bang? Wah, pas, boleh. Enggak, ini kan ceritanya laptop. Ceritanya di dalam kelas ya ini. Setiap ganti menteri, ganti kurikulum, capek banget dah. Kudu bikin ini apa namanya makalah, kudu bikin ya Allah, AC kenapa sih ini panas banget? Capek gak rasanya dah. Nyeduh kopi dulu dah. Ke kantor. Aduh. Maaf. Astagfirullah, Bunda. Kenapa sih, Bun? Maaf. Saya lagi capek, panas, bikin ini nih. Ganti menteri, suruh bikin lagi. Bunda kopi saya ditumpahin. Karena aku udah minta maaf. Saya capek tau, Bun. Iya, maaf, Bun. Bikin bete aja rasanya. Ya udah, aku ambilin lagi kopinya ya. Nggak usah. Bunda pergi aja ya, jangan di hadapan saya. Bun, emang Bunda aja apa yang capek? Ya Bunda nggak tahu sih gimana tadi saya di kelas kepanasan sambil bikin ini. Bunda saya udah bikin es malah ditumpahin. Sekarang Bunda deh yang beresin. Saya udah bete. Ya sama aja, saya juga capek Bun. Ya
Ya kan nggak sengaja bun, saya udah minta maaf loh 2 kali. Kok bunda jadi marah-marah gitu sih? Ya udah, saya mau bunda pergi aja dari hadapan saya. Saya minta maaf bun. Ada apa ini? Ini Pak, saya lagi capek. Saya pengen istirahat ke kantor ngopi, malah kopinya ditumpahin. Saya nggak sengaja Pak. Malah AC di kelas panas, di kantor saya dibikin panas lagi. Sudah, kalau kayak gitu kita ambil treatment seperti biasa yang kita pelajari dengan tarik napas 4 kali, ditahan 4, 7, 8. Jadi bersama-sama kita coba untuk meredakan rasa emosi kita bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Silakan. Tahan. Kemudian lagi, sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan. Biarkan. Dan reaksinya, dan mudah-mudahan itu dapat mereda emosi Kak Jumet juga sama Kak Debbie. Silakan untuk saling memaafkan biar berjalan dengan baik. Ya udah bun, maafin saya bun. Maaf ya bun. Ya. Lain kali harus hati-hati ya bun, udah pakai kacamata, masa masih nggak ngeliat juga. Jadi kita lagi ngobrol dulu ya. Enggak di sana. Sendiri dulu. Miss, jam berapa katanya si bapak mau datang? Kayaknya sih sekitar jam 12 ya habis sholat zuhur. Ini udah jam 1. Dari kemarin ditelepon, diminta untuk datang ke sekolah. Kok susah banget sih? Kayaknya bapaknya susah deh. Kalau sering dihubungin tuh alasannya ada aja nih. Gimana sih? Kita kan nggak bisa ngurus anak-anak kalau misalnya dari orang tuanya aja nggak ada kooperatifnya sama sekali. Coba kita tunggu sebentar lagi ya, Miss ya. Nih dia nih akhirnya datang juga. Waalaikumsalam Pak, silahkan masuk. Ini gurunya. Mau ketemu dengan guru anak saya. Iya betul Pak. Bapak silahkan duduk Pak. Ini Serena ya? Wali kelasnya Salman, anak saya. Kebetulan saya kepala sekolahnya Pak. Dan ini wali kelasnya. Yang WA saya ya? Iya, kemarin saya udah WA bapak. Saya ngingetin bapak. Kenapa bapak baru sekarang datang? Oh ya mohon maaf sebelumnya. Ini pun saya maksakan hadir. Saya banyak urusan. Iya boleh Pak. Iya. Ini mau apa yang mau dibahas ini? Apa yang mau dibahas ini? Saya sampai waktu saya terbuang sia-sia ini. Baik Bapak. Sebelumnya Bapak gimana kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan hadir hari ini. Jadi Pak, saya mendapat laporan nih dari wali kelas bahwa Ananda ini di kelas terlalu aktif ya Pak ya, di kelas tuh nggak bisa diam gitu. Susah konsentrasi, suka menjahili teman-teman yang lain. Terus anak bapak tuh suka gimana ya? Playing victim ya? Suka menyalahkan. Menyalahkan misalnya anak bapak yang berbuat, tapi itu seolah-olah anak bapak tuh nggak terjadi apa-apa gitu Pak. Masa sih anak saya di rumah bager, baik? Iya, 1 hari aja minum susu 3 kali. Itu kan di rumah Pak, beda di sekolah. Kalau di sekolah kan memang saya selaku wali kelasnya kan yang mengamati. Seperti apa seperti anak saya di sekolah itu, kelas itu? Suka jahil Pak, lempar-lempar barang. Terus udah gitu saya sudah menjelaskan bahwa tidak boleh menjahili anak yang satu dengan yang lainnya. Iya. Terus kalau saya sedang menerangkan sulit konsentrasi, bercanda kesana kemari gitu Pak. Oh mohon maaf Ibu, ini beda dengan yang di rumah. Anak saya si Salman di rumah itu anaknya baik, nggak pernah pecicilan, nurut sama orang tua. Masa di sekolah seperti ini laporannya sih? Pak, mohon maaf, Iya. saya ada buktinya. Saya kemarin sempat merekam anak bapak sedang menjahili anak yang lainnya. Gitu, saya ada buktinya. Boleh lihat, boleh lihat, boleh lihat. Masa laporannya berbeda dengan benar? Coba lihat. Ini bisa di zoom ini. Oh ini anak saya nih. Mirip si anak saya sih memang. Masa sih lagi mukul-mukul temannya ini? Pak, itu memang kejadian sebenar-benarnya Pak. Oh. Buktinya. Coba Bapak, mohon maaf. Tarik nafas dulu.
Relaksasi dulu Pak. Oke, untuk yang ini saya ikuti. 478 Pak. Coba Pak. Nafas. Dengan keempat. 7 tahan. Lepaskan 8 kali. Gimana perasaan Bapak? Baiklah, kalau memang seperti itu nanti akan saya cross check kembali perilaku anak saya di rumah. Mudah-mudahan laporan dari bunda-bunda guru ini menjadi evaluasi untuk saya sebagai orang tua. Ya. Terima kasih ya Pak Ya, sudah makasih, menyempatkan Mbak. hadir hari ini. Bisa bekerja sama dengan pihak sekolah biar bagaimanapun kita menginginkan yang terbaik untuk Ananda. Terima kasih ya, mohon maaf ya kalau misalkan kurang respon kemarin, memang banyak urusan. Terima kasih atas laporannya bunda-bunda. Ya. Terima kasih Pak. Anak-anak perhatikan ya. Ibu menjelaskan di papan tulis, kalian menulis dulu terlebih dahulu jangan tulis. Nah gitu ya ceritanya. Bunda Lisa. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Masya Silvi. Masya Silvi. Masya Silvi. Astagfirullah. Dia duluan. Dia duluan. Dia duluan. Stop. Masya masih nangis. Stop. Stop. Ya. Diam, Masya. pensil aku. Diam. Kamu diam. Tasya, tarik nafas, jangan nangis. Ya, diam dulu. Diam. Astagfirullah. Udah enak Tasya. Bunda mau dengar dari salah satu kalian. Kenapa? Kejadiannya seperti apa? Dia ambil pensil aku, Bu. Dia ngatain aku jelek, Bun. Makanya aku ambil pensilnya. Ya, yang pertama siapa jadinya yang mulai? Tadi yang pertama Bunda udah bisa menyimpulkan Silvi ngatain Tasya jelek. Enggak, aku cuma bercanda. Oh, cuma bercanda. Tapi kan itu udah termasuk bullying. Kamu tidak boleh. Kan kita sudah pelatihan bareng-bareng dengan teman-teman. Waktu itu kerjasama dengan polisi di sini. Terus juga udah tanda tangan di atas banner, ya, anti bullying. Masih dipajang bannernya di sana. Lupa kalian? Ingat, Bun. Ingat, ya. Tidak boleh seperti itu ya Silvi ya. Ya, Bun. Terus jangan lupa, kalian jangan lupa ada sanksinya. Kalau misalnya ngatain teman atau sedang bercanda saat belajar atau bertengkar, ngapain? Berapa kali? 100 kali. Ya. Kalian kalau misalnya lebih dari ini, ulangi lagi istighfarnya di lapangan. Ya. Angkat kaki, angkat kepala. angkat kaki dan tangan, telinga. Ya. Ya, sekarang berarti istighfar dulu 1 kali. Udah, Bun. Ya, jangan lupa baikan ya. Sekarang kalian baikan. Bunda bilang baikan, yang baik. Hadap-hadapan. Ya. Minta maaf duluan Silvinya boleh? Aku minta maaf ya. Boleh pelukan dulu? Ya, oke. Sekarang bisa kita lanjutkan belajarnya? Oke, selesai. Ya, baik. Terima kasih tepuk tangan untuk semuanya dulu. Mungkin nanti kita ke depannya bikin kelompok drama atau teater. Kayak keren-keren banget ini penampilannya. Ya. Sekarang kita lanjut ya ke diskusi tadi tentang manajemen emosi pendidik profesional. Nah, dari permainan tadi atau bermain peran atau role play, apa sih yang dirasakan Bapak sama Bunda pas lagi ketemu nih pemicunya? Misalnya tadi Bapak yang kurang peduli dengan anaknya seperti itu. Itu apa sih, sensasi apa yang dirasakan oleh Bapak atau Bunda gitu? Terus pikiran apa yang pertama kali muncul ketika terjadi masalah tersebut itu? Mungkin tadi yang jadi guru, jadi ini ingin mengemukakan pendapatnya, boleh? Tadi Pak Bunda Mala atau siapa tadi? Guru. Jadi apa pertanyaan tadi?
Perasaan yang muncul ketika tadi perasaan yang muncul pertama kali ketika ada tadi wali siswa datang dengan marah-marah gitu. Yang pertama ya terus terang kita juga agak kesel, ada ya, terpancing emosi karena orang tuanya juga emosi, kita terpancing emosi. Tapi setelah mendengar penjelasan dari anak-anak, mereka menyampaikan keadaan yang sebenarnya karena memang fasenya anak-anak itu bercanda dan ya bercandanya mereka seperti itu gitu. Sebaiknya sih orang tua jangan terlalu menganggap anaknya itu selalu benar gitu, karena pada kenyataannya ya mereka saling bercanda, dia saling melakukan kenakalan gitu. Tapi ketika kita konfirmasi ke orang tua dan ke guru dan kita bisa menyelesaikan masalah dengan kita melakukan refleksi tadi 478 itu membuat saya pribadi tadi merasa sedikit tenang gitu. Orang tua juga ketika kita ajak untuk melakukan refleksi itu sedikit tenang dan akhirnya suatu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bunda Mala. Ya, tepuk tangan. Boleh tadi dari guru siapa? Bunda Zahra. Ini yang masih bersangkutan dengan anak yang tadi. Tadi saat mempraktekkan role play tadi tuh, apa sih perasaan apa yang muncul sebagai guru, Bunda Zahra? Ya yang pasti pertama ya Bun, kalau kita belajar itu kan pasti pertama-tama pasti anak-anak kita minta mengkondisikan kelas itu udah pasti pertama. Nanti ketika kondisi kelas itu sudah suasana kelas sudah tenang, itu kan biasanya kita langsung mulai pembelajaran. Nah kadang kalau baru aja mulai terus anak udah ada yang bercanda, itu kan pasti memicu ya Bun ya, memicu rasa kesal atau rasa emosi kita nih selaku guru. Itu udah pasti. Biasanya kalau saya ya mendekati anak dulu, didekati dulu anaknya, ditanya kenapa dulu, apa masalah utamanya atau yang memulai masalah itu siapa terlebih dahulu, itu udah pasti saya tanya dulu. Nah kemudian biasanya anak-anak itu kalau di kelas itu kita memang ada kesepakatan kelas Bun. Nah itu biasanya kita kalau anak yang bermasalah atau bertengkar seperti itu melanggar aturan, itu biasanya kita istighfar, itu udah pasti Bun, untuk melatih atau mengkondisikan kembali situasi perasaan mereka itu ya, itu pasti istighfar terlebih dahulu. Kemudian kita mungkin bisa lakukan tadi refleksi stop, itu pasti meningkatkan kesadaran kembali anak-anak bahwa perilaku yang tadi mereka lakukan itu salah, bukan perilaku yang benar gitu, dan saling mengakui kesalahan. Pasti anak-anak menyadari setelah itu, biasanya seperti itu Bun, dan mengingatkan pastinya jangan sampai terulang kembali. Tapi emosi apa yang muncul? Biasanya emosi kesal itu pasti. Ya itu pasti. Termasuk kita juga guru pasti istighfar ya. Astagfirullah. Apalagi nih. Dari di sini? Kalau kita gitu ya sebagai pendidik mungkin ada rasa emosi yang kita pendam sendiri. Kadang kan banyak kerjaan, anak-anak juga di kelas kurang kondusif, tapi kita harus mendem gitu kan. Gimana nih caranya biar supaya emosi kita tuh keluar. Salah satunya tadi ada teman yang bisa mendorong kita, menenangkan kita, seperti Pak Riki atau ya teman-teman kita lah yang menenangkan kita. Kalau misalnya kita lagi numpuk kerjaan kan pasti punya banyak emosi kayak khawatir, takut, cemas, ada gimana nih, bingung gitu kan. Nah salah satunya bisa ada teman kita yang mendorong kita, udah tenang aja, yuk kita hadapi bareng-bareng kayak gitu sih Bun paling. Ya terima kasih Bunda Sumaida. Baik, perasaan yang muncul itu ya pasti ada keselnya juga gitu, tapi ada khawatir dan kayak takutnya juga gitu, takut orang tua tidak menerima informasi yang kita sampaikan. Dan mungkin yang bisa kita lakukan untuk sedikit mengurangi rasa khawatir kita,
ya preparationnya gitu, jangan kayak misalnya tadi menyiapkan barang bukti itu bisa mengurangi rasa cemas kita, takut kekhawatiran gitu ya orang tua tidak menerima informasi itu yang seperti yang kita harapkan. Itu yang pertama, kita sebagai guru ya baru juga mulai pelajaran terus udah gaduh lah, udah berantem gitu ya Bun. Pertama saya ya pasti emosi, terus agak worry ya. Tadi kan main jambak-jambakan gitu ya. Takutnya ada yang lecet gitu kan, kita mah di sini nggak boleh anaknya ada yang lecet sama sekali ya gitu ya. Memar dikit dia udah dipisum gitu kan. Bener kan Bang, itu pernah ya ngalamin ya. Dipisum, jadi itu sih worry, emosi gitu. Tapi alhamdulillah itu semua bisa terselesaikan gitu. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, mungkin ada teman-teman yang mau kasih kesimpulan gitu dari kegiatan kita itu mengenai manajemen emosi, pendidik profesional dari yang kita praktekkan tadi dari awal sampai bermain peran atau role play. Apa sih kesimpulan yang bisa kita rangkum gitu dari keseluruhannya bila kita kaitkan dengan tema dari diskusi kelompok kita atau bimbingan kelompok kita pada hari ini, mungkin secara keseluruhan gitu. Ada mungkin dari teman-teman? Tadi memang sedikit banyak sudah disampaikan tadi ya oleh satu-satu yang berperan sebagai guru. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari keseluruhannya, bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik profesional harus seperti apa gitu. Mungkin. Jadi intinya dari keseluruhan yang kita telah lakukan dari awal itu, seorang pendidik atau guru itu bukan hanya mementingkan kecerdasan intelektual saja, tapi juga mempengaruhi kecerdasan emosionalnya juga ya. Jadi baik itu gurunya maupun siswanya, kita harus memperhatikan kecerdasan emosional. Karena dengan itu kita bisa mengatur atau memanage semuanya, baik manage kelas gitu, baik memanage diri kita sendiri maupun orang lain. Seperti itu Bun. Dan cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Sudah saya. Tepuk tangan dulu buat Usia. Ada dari Bapak atau? Iya, permasalahan-permasalahan yang ada emang setiap manusia pasti ada punya permasalahan masing-masing ya. Entah di rumah ataupun di keluarga, di kelas kita masing-masing pasti ada. Dan itu pun ketika kita sedang mengajar seperti tadi, terus kemudian anaknya berantem atau bercanda, berarti di situ pun kita harus wanti-wanti anak yang bermasalah, ataupun harus kita seleksi lagi, kita pisahin atau kita lebih aware di situ. Terus kemudian terhadap orang tua murid yang tadi orang tua muridnya katanya di rumah baik-baik saja, terus kemudian ternyata di sekolah itu anaknya aktif. Itu alangkah baiknya memang orang tua murid dipanggil ke sekolah, kita sampaikan dengan kenyataan yang ada seperti itu, agar orang tua murid sama-sama saling mengerti gitu kan, untuk menangani anak-anak yang memang anaknya di sekolah pun aktif, bukan hanya memperhatikan di lingkungan rumahnya saja seperti itu. Karena pendidikan yang sukses itu ya orang tua murid dan gurunya itu saling bersinergi seperti itu. Terus kemudian permasalahan di lingkungan sendiri, emosi terhadap entah guru yang mendapatkan emosi seperti itu, ya kita pun harus bisa mengatur semua emosi itu dengan cara ya alhamdulillah kita dengan sharing seperti ini, pembelajaran seperti ini, kita lebih mengerti lagi apa yang 4, 7, 8 itu, biar kita ternyata harus lebih menenangkan diri. Dengan kalau saya pribadi dengan cara menenangkan diri itu ya mancing gitu kan. Ya setelah mancing saya ambil air wudhu dan langsung sholat dan berzikir kepada Allah SWT. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Riki.
Oke, dari Bunda Via, dari Pak Riki sampaikan tadi memang sudah cukup lengkap ya. Memang kalau guru itu nggak cuma harus cerdas secara intelektual, tapi memang harus juga mempunyai kecerdasan secara emosional. Harus bisa memanajemen, meregulasi emosi tadi ya, dirangkum dari awal. Ya, karena emosi guru itu mempengaruhi atmosfer di kelas, atmosfer di sekolah, hubungan kita dengan teman sejawat, kemudian dengan siswa, seperti itu. Kalau ingin semuanya berjalan dengan baik, ya tadi kita harus bisa memanajemen emosi kita dengan baik. Saya cuma ingin menambahkan pendapat dari ahli ya, yaitu Daniel Goleman yang bilang inti dari hubungan sosial yang baik adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan suasana hati. Jika seorang guru pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati siswa, mampu mengelola emosinya sendiri, maka lingkungan sekolah akan menjadi lebih kondusif dan hubungan interpersonal tetap terjaga dengan baik. Nah, ini sebagai bukti kita nih, komitmen sebagai guru dalam memanajemen emosi kita. Ini apa komitmen kita ke depannya? Mungkin diterangkan dengan 2 kata atau 1 kalimat, mungkin dari teman-teman bisa komitmen kita untuk ke depannya. Mungkin mungkin bisa digeser aja kali ya dari mikrofonnya. Dari Bunda Silvi, dari Bunda Silvi, jadi dari semua. Termasuk misalnya komitmennya apa? Ya, bisa diterangkan dengan 2 kata atau 1 kalimat, kemudian dengan kesannya mengikuti sesi bimbingan konseling atau bimbingan kelompok pada hari ini, gimana kesannya? Untuk komitmennya itu mungkin tarik nafas ya Bun, seperti yang tadi diajarkan 478. Dan kesannya mengikuti ini jadi kita sebagai pendidik jadi lebih tahu nih cara menghandle emosi lebih dalamnya kayak gimana untuk anak-anak ataupun ke teman-teman sejawat gitu sih Bun. Baik, terima kasih. 1 kata aja ya Bun tadi, jadi misalnya bisa lebih sabar. Ya. Kesannya gimana mengikuti? Kesannya alhamdulillah untuk hari ini jadi dapat ilmu baru untuk menangani masalah emosi kita gitu. Jadi bisa lebih stabil emosinya. Insya Allah. Terima kasih Bunda. Kak Fasa? Ya, sama kayak Bunda Lisa, lebih sabar lagi. Kesannya adalah mengikuti sesi bimbingan kelompok. Senang sih, karena bisa belajar terus tahu juga hal yang mungkin belum aku tahu. Kayak gitu aja. Ya, terima kasih Kak. Lebih apa ya? Lebih bisa menyelesaikan konflik dengan baik sih, dengan sesuai apa yang materi yang diberikan untuk dalam apa keseharian mengajar di sekolah, menyelesaikan dengan baik dengan konflik-konflik yang ada gitu. Kalau kesannya sih alhamdulillah ya, senang, maksudnya kita bisa mengaplikasikan nanti dengan panduan yang kita belajar di sini agar bisa lebih baik lagi kesannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Komitmennya semoga bisa lebih mengontrol diri ke depannya, dan kesannya alhamdulillah dengan mengikuti sesi konseling ini kita jadi bisa belajar ilmu baru lagi nih dalam mengelola emosi gitu. Ada tips-tipsnya tadi yang dibagikan, itu sangat bermanfaat sih untuk kita para guru. Ya, terima kasih Miss. Dari saya, tidak ada kelas yang baik-baik aja. Semua pasti punya masalah di setiap kelas. Yang penting kita bisa mencari akar permasalahan dan berusaha menyelesaikannya dengan metode, salah satu metode yang tadi diajarkan, yaitu pengendalian emosi. Kesannya untuk kegiatan hari ini cukup senang, menambah ilmu, mudah-mudahan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Terima kasih Pak. Oke, yang akan dilaksanakan ke depannya dalam manajemen emosi,
kita harus lebih dapat untuk mengatur emosi kita selaku guru, terus kemudian mengatur juga emosi anak-anak di lingkungan kita, biar kedepannya biar kondusif sekolah kita atau kelas kita dan pembelajaran itu lebih nyaman lagi, seperti itu. Terus kemudian kesan pada hari ini, alhamdulillah saya lebih mengenal apa artinya burn out, burn out, tuh ternyata di atas stres ada lagi gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan belajar seperti ini kita lebih dapat bermanfaat dan terus belajar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Apa tadi pertanyaannya? Komitmen pengen lebih tenang lagi dalam menghadapi situasi apapun, terutama di kelas ya, menghadapi anak-anak gitu. Terus kesannya Bun, kesannya pastinya senang bisa dapat ilmu dan merasa dikuatkan gitu Bun. Terima kasih. Ya, makasih Bun. Komitmennya mudah-mudahan kedepannya bisa menerapkan yang dipelajari pada hari ini untuk saya pribadi sebagai pendidik, juga untuk anak-anak di kelas. Kemudian kesannya alhamdulillah jadi dapat ilmu baru. Ternyata kita ini semuanya bodoh ya, masih harus banyak belajar. Ternyata emosi itu ada banyak akar-akarnya gitu, kita harus cari tahu, dan itu kan tentang kehidupan setiap hari kan. Ya udah gitu dah pokoknya. Kalau dari saya komitmennya yaitu bukan cuma di ucapan, tapi berjanji untuk benar nih, harus janji dari hati gitu. Jadi bukan sekadar kata-kata aja gitu komitmennya Bunda. Terus kalau misalnya dari kesannya, ternyata dari bimbingan belajar ini kita semua khususnya guru-guru dapat ilmu baru gitu Bun, yang kayak tadi Bunda Lia bilang bahwa emosi itu ternyata memang banyak akar-akarnya, dan alhamdulillah sih dalam pengikutin bimbingan belajar ini alhamdulillah bermanfaat banget Bun bagi diri saya. Ya, terima kasih Bun. Ya, komitmen saya untuk kedepannya semangat belajar untuk selalu memperbaiki diri, mengontrol emosi. Untuk kesannya, alhamdulillah senang karena mendapatkan ilmu baru dari Bunda. Terus kita juga semoga bisa mengaplikasikannya untuk baik untuk diri sendiri maupun ke orang lain. Ya, terima kasih Bun. Komitmennya untuk saya itu terapkan dan jalani apa yang sudah dipelajari. Kesan dan pesannya itu, alhamdulillah saya dapat ilmu baru dan menyadarkan saya untuk lebih bisa mengontrol diri untuk kedepannya. Ya, semoga jadi penguat saya juga. Terima kasih Bun. Nggak usah. Komitmennya harus lebih sabar, pastinya lebih sabar dan lebih tenang dalam menyikapi suatu masalah, karena permasalahan itu pasti ada dan pasti kita temui gitu. Kemudian kesannya bahagia, bersyukur alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan ini. Banyak tips-tips yang sudah Bunda Meli berikan untuk kita dalam mengelola emosi kita, yaitu dengan tips tadi ya 7478. Terima kasih Bunda Meli, semoga bermanfaat dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Komitmen saya untuk kedepannya memperluas lagi rasa sabar, karena rasa emosi itu akan selalu ada, entah itu perasaan senang, bahagia, sedih, campur-campur. Intinya kita berkomitmen untuk bagaimana caranya menyikapi setiap permasalahan dengan cara mengontrol diri, mengolah hati, mengolah rasa. Soalnya itu bagian dari setiap perjalanan kita dalam dunia pendidikan. Itu kesannya sangat menyenangkan karena ternyata guru-guru semua di sini cerdas dan pintar, seperti itu. Ya, kalau komitmen saya yang pastinya untuk ke depan itu harus jauh lebih sabar lagi menghadapi anak-anak dan lebih tenang untuk menyikapi kejadian-kejadian yang nanti mungkin pasti akan kita hadapi selaku guru di kelas gitu. Kalau untuk komitmennya kesan pesannya, alhamdulillah dapat ilmu yang sangat amat luar biasa ini Bun, bisa saya ambil dan insya Allah nanti akan diterapkan untuk diri pribadi sendiri dan untuk nanti kita terapkan juga ke anak-anak, semoga nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, amin. Terima kasih Bun. Kalau komitmen saya setelah tadi kita dari awal sampai akhir ya, sampai kegiatan yang sekarang ini, yang pasti adalah bagaimana
saya pribadi menjaga emosi atau manajemen emosi saya bisa terkontrol, baik itu menemui wali murid, teman-teman guru dan siswa. Karena tadi kita ketika role play itu bukan cuma kejadian di murid saja, tapi ada yang di orang tuanya, ada yang sesama teman sejawat seperti tadi para guru yang mungkin mereka pada kenyataannya nanti saya akan menemukan teman-teman yang mungkin yang satunya lagi capek, yang satunya lagi senang, ketika kesenggol dikit yang capek akan bacok, senggol bacok gitu kan. Jadi gimana caranya kita menyikapi atau menengahi kejadian-kejadian yang baik itu senang maupun sedih, kita bisa netral di situ. Kita bisa menyikapi itu dengan tidak terbawa suasana juga gitu. Jadi emosi ikut emosi. Senang, kalau senang mungkin ayo ikut senang. Tapi kalau emosi ini khawatirnya kalau kita kesel ikut kesel, itu kita akan menjadi bumerang buat diri kita sendiri gitu. Kalau untuk pesannya atau kesannya, alhamdulillah saya berasa kuliah lagi. Iya, maksudnya tapi saya nggak mau kuliah Bun. Saya cukup belajar sama Bunda aja. Alhamdulillah di sini seperti teman-teman yang lain mendapatkan ilmu baru, mungkin bagaimana cara menenangkan diri dengan 478 yang tadi Bunda malah sebut. Pokoknya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi kalau untuk kuliahnya saya kayaknya nggak mau Bunda. Itu aja dari saya. Makasih Bunda. Ya, tepuk tangan untuk diri kita semuanya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sesi bimbingan kelompok kita hari ini dapat selesai dengan baik. Nah, saya juga sebenarnya dapat ilmu baru juga dari teman-teman semua gitu, dari diskusi. Jadi diskusi itu ilmu itu bukan asalnya dari pemimpin kelompok saja, tapi dari teman-teman semua selaku peserta kelompok juga memberikan masukan, input, pengetahuan juga wawasan yang sebenarnya ada, cuma mungkin sempat terpendam. Jadi dengan diskusi kita jadi keluar semuanya dan akhirnya mengisi kekosongan di hati kita atau pikiran kita masing-masing gitu. Jadi terlengkapi seperti itu. Setelah ini oh ya, saya ucapkan terima kasih dulu ya teman-teman atas sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga Bunda Lita selaku operator video ya. Alangkah baiknya kita tadi di awal kita memulai dengan doa, ditutup lagi dengan doa. Mungkin ditutup dulu dengan doa. Setelah itu kita bisa mindfulness setelah azan zuhur ya, berkumandang. Mungkin dari Bapak Bunda ada yang mau menutup dengan doa? Ayo bersama-sama tutup dengan membacakan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta